Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rahayu, NIM 2052111087 dari kelas 1C Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan materi mengenai yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Materi pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan pada sistem individu dan kolektif, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu: pertama, menyediakan dan menciptakan peluang-peluang bagi semua orang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu: pertama, tauhid atau keesaan Tuhan, merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis dan nantinya akan dipertanggungjawabkan juga. Kedua, al-adil atau keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketiga, nubuwah atau kenabian. Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu sidik yang artinya benar, amanah artinya tanggung jawab, tabligh artinya keterbukaan, dan fatonah yang artinya cerdas. 4. Khilafah atau pemerintahan. Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil, akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. Kelima, ma'ad atau hasil. Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam Islam ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba atau keuntungan di akhirat. Contoh transaksi ekonomi Islam. Ada 3 contoh transaksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, syirqah. Syirqah bisa diartikan sebagai kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. Praktek syirqah ditujukan untuk menggabungkan sumber dana yang dimiliki perorangan atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Kedua, mudharabah. Mudharabah dapat diartikan sebagai bagi hasil antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana. Bagi hasil dilakukan dengan cara menentukan persentase keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, bai al-murabahah. Bisa diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Istilah lain dari bai al-murabahah adalah jual beli. Materi yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Jenis-jenis ekonomi ada 2. Pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Tujuan ekonomi mikro adalah
melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk barang dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Melakukan analisis kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibuktikan bagi suatu pasar dengan persaingan sempurna. Selanjutnya, teori yang terdapat pada ekonomi mikro. Pertama, teori harga. Harga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Kedua, teori produksi. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Ketiga, teori distribusi. Teori ini bertujuan untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Jenis ekonomi yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro ada 3. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini memiliki fungsi untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan ini memiliki fungsi untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu: pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Kedua, produksi nasional tinggi. Ketiga, keadaan perekonomian stabil. Keempat, neraca pembayaran yang seimbang. Kelima, distribusi pendapatan merata. Materi ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit. Dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Karena pada hakikatnya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya, konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain: pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Ketiga, kualitas pembeli. Keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Kelima, cara pembayaran. Dan keenam, besarnya biaya transaksi. Pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat.
Dan apabila harga suatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi, produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen, tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam, sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini memungkinkan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, misalnya besarnya tenaga buruh. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Pertama, biaya dan teknologi. Kedua, jumlah penjual. Ketiga, aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan. Dan keempat, kondisi alam. Materi keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja. Akan tetapi, lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ziswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua, kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Ketiga, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Keempat, khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah. Kelima, usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Keenam, pinjaman. Pinjaman atau utang. Islam tidak melarang untuk melakukan utang piutang, asalkan tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ketujuh, penerimaan lain. Selanjutnya, kebijakan belanja ekonomi Islam. Kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Pertama, kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Kedua, menghindari masyaqqah, kesulitan, dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Kelima, kaidah al-ghurmu bil gunni.
yaitu kaidah yang menyatakan bahwa ingin mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin untung harus siap menanggung kerugian. Keenam, kaidah mala yatimmu al-wajibu alla bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Ketika itu negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan, sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Umumnya, para sahabat tidak meminta balasan material dari segala kegiatan mereka dalam dakwah tersebut. Dalam masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Tujuannya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka, dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Kebijakan fiskal pada masa sahabat. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Langkah Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam. Pertama, perhatian dalam keakuratan perhitungan zakat. Kedua, pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal. Ketiga, menerapkan konsep balance budget polisi pada Baitul Mal. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mengelompokkan pendapatan negara menjadi 4 bagian. Yang pertama, zakat dan usr atau pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan. Kedua, khums dan sedekah, fakir miskin dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, kharaj, fai, jizyah, usr, sewa tetap, atau dana pensiun dan dana pinjaman. Keempat, pendapatan dari semua sumber, atau pekerja, pemelihara anak terlantar, dan dana sosial. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan yang dilakukan Utsman. Yang pertama, pembangunan pengairan. Kedua, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. Ketiga, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Keempat, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham. Kelima, selama 6 tahun terakhir dari pemerintahan Utsman, situasi politik negara sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintah Utsman mulai berkurang, dan puncaknya rumah Utsman dikepung, dan beliau dibunuh dalam usia 82 tahun. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pada masa Ali. Yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Ketiga, adanya kebijakan pengetahuan anggaran. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perilaku, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.